sebuah proses yang sambung menyambung, tidak kemudian ada daging. Seorang ulama pernah mengatakan asal itu misal syajarah. Waktu setahun itu kayak sebuah pohon. Wasyahrul Rajab yang tawri, dan bulan Rajab itu bulan untuk numbuhan tunas, tukul ini. Kemudian Sya'ban, Rajab Sya'ban, ayyamu tafriqiha, yaitu bulan untuk menumbuhkan tanamannya. Jadi tukul ini terus gede tandurannya, itu kan Sya'ban. Ramadan ayyamu kitofiha, dan Ramadan adalah bulan untuk menanennya. Wal mu'minuna kitofuha, dan orang yang beriman itu yang panen. Itu yang kemudian kita istilahkan dengan, kalau di dalam Al-Quran, la'alakum tattaqun, agar panjenengan beriman. Dan bentuk panen yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa atau bertakwa, itu adalah min sawabil hasanati al-hasanati ba'daha. Jadi Katsir rahimahullah menjelaskan bentuk tanda orang yang berhasil panen. Contoh hari itu panen apa? Ya panen yang rumah enek sekian karung, enek duit sekian juta hasil nebas gitu kan. Nah, niku nek antum, tapi nek kosong niku panennya asawa bil hasanati al hasanatu ba'da. Di antara bentuk balasan di antara bentuk balasan kebaikan atas kebaikan yang sudah Anda kerjakan adalah kebaikan setelahnya. Sehingga ketika panjenengan kemarin puasa, maka setelah bulan Ramadan biasanya saja ditutupi Syawal, Senin, Kamis, Daud, penuh dipilih sesuai kemampuan. Kemudian kemarin dengan yang Ramadan itu baca Quran sedinten sak juz, bareng Ramadan ya ampun belas. Nopo sahalaman, nopo salembar, nopo sak ruku, nopo 10 ayat, under istiqomah. Dengan yang Ramadan asli sodako sedino 10.000 ini baru Ramadan di Ramadan bukan nopo. Saya ini bukan nopo, ampun belas. Ya termasuk dengan yang tarawih 11 rakaat bentuk ini, gitu kan. Maka baru Ramadan ini diusahakan tahajud. Apa kadang sekolah boten kalih persetunggal nggih angsal, sekawan persetunggal angsal, sekawan persetiga angsal, 6 persetiga angsal, 8 persetiga nggih angsal. Sesuai kemampuan. Kalau nanti misi pengawasan ke Jogja, niku masyarakatnya biaya NU niku nggih pas kula sanjake tarawih tahajud 2/1, melu sing protes. Wae orang loro per siji Mas. Dua kan Khalifah Utsman malah tahajud dalam sarokaat tok. Yang sarokaat itu dibaca dari Al-Baqarah tekan Anas. Artinya ketika kita ngomongkan salat sunnah, itu ada keleluasaan, ada kebebasan. Tidak harus kemudian istilahnya kudu kok terus maghrib telu rento papat. Maka dengan sholat duha, dengan sholat duha kali ansal, sekawan ansal, 6 ansal, 8 ansal, 12 ansal, sesuai ke persediaan waktu dan tenaga yang ada. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Ramadan seorang itu menjadi baik ketika sawalnya itu tambah sae. Allah mengingatkan wala takunu kalladzina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Ojo dadi kaya wong wadon sing memintal benang itu dipintal terus kain salembar. Bareng dadi terus diudahi. Ampun ngoten. Jadi ibaratnya awake dhewe kula aja
berbuat lagi. Ini nggak harus banyak-banyakan. Nabi minta kita beramal kudilah semestanya. Ucapkan aku beriman kepada Allah harus istiqomah. Nah, bentuk istiqomahnya hakul amal ila Allah adwamuha wa inqalla. Istiqomah itu sing nek ajek senajan sekedhi. Oh infak dinten 1000 niku luwih becik tinimbang minggu pisan 2000. Nah, ngoten. Infak dinten 500 niku luwih sae lebih baik daripada seminggu pisan 2000. Apa soal jumlahnya lebih baik dari kantornya? Ngoten istiqomahnya. Semakin ugi ketika panjenengan kemudian puasa Senin Kemis niku langkung sae tinimbang puasa Daud seminggu tok ning bar kuwi blas ra tau. Nah, ngoten. Salat duha ben dinten kalih rakaat niku langkung sae tinimbang jenengan salat duha pas teng awal bulan 8 rakaat ning ya mung pisan niku tok. Tarawih tahajud nggih ngoten. Jenengan tahajud ben wengi tiap malam menjelang subuh niku jenengan bangun 10 sampai 15 menit sebelum adzan jenengan sempatkan sholat 2+1 ning bendina niku langkung sae tinimbang jenengan salate mung angger malam minggu 11 rakaat itu kan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh menginginkan keistiqomahan. Kenapa? Karena keistiqomahan ini harus dilakukan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal. Pramila enten yang masih muda meninggal, ada yang sudah tua meninggal. Nah, ketambahan umur ini dalam Islam itu rahmat Allah. Sampai kula niku kadang ya miris enten kiai sepuh niku ngudoroso kalih putrane napa putune niku. Aku kok ora mati-mati yo. Lah napa to Mbah? Lah kancaku SD mati, SMP mati, SMA mati, dulur-dulurku kabeh ya wis mati, kok aku ora mati-mati. Ngoten niku lho. Rumangsanya itu nek meninggal niku terus sekeco mboten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika panjenengan niku nggih kembali kepada materi yang mungkin saya pernah sampaikan tentang mriki tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Thalhah bin Ubaidillah niku ngimpi gadah rencang kalih. Rencange niku satu mati syahid tahun yang lalu, yang kedua mati sakit tahun depan. Nah, maka dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah melihat temannya yang mati syahid ini masuk surga belakangan, dan kemudian yang masuk surga lebih dulu niku yang mati sakit. Akhirnya beliau radhiyallahu an menemui Nabi SAW bertanya, ya Rasul, niki kok saged ngeten iki pripun? Lajeng Nabi SAW mengendikan, bukankah temanmu yang mati sakit itu sudah mendapatkan Ramadan sekali berarti 30 hari, dan juga sudah sholat 6.000 rakaat berarti 5 kali 360 niku ketemune 6.120. Lah kancamu sing mati sakit memang kan wis nglakoni dua hal ini. Ini sudah bisa menjadi sebab mendahului temanmu yang mati syahid tahun yang lalu. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ditambahi umur, kata Nabi SAW, sebaik-baik kita adalah mantola umruhu hasuna amalu. Sebaik-baik kita itu yang kalau ditambahi umur amalnya diperbaiki, sehingga nanti kesempatan masuk surganya lebih dulu, dan mungkin surganya juga akan lebih tinggi. Dan dengan penambahan-penambahan itu, ketika diistiqomahkan dengan amal yang sedikit ning istiqomah itu akan langgeng. Tapi nek sekali kuatah terus nganti kesel tele-tele ya lah sesuk arep mangkat neh wis males gitu kan. Pramila sekedhik ning ajek, sekedhik ajek. Nah, itu hal yang terbaik dalam hidup ini. Enggak usah kemudian ngoyo. Wis pokoke gaji bulan iki tak sedekahke kabeh. Anak bojo tak pasrahke Gusti Allah niku nggih klentu. Nggih, tinggi riyen urusan keluarga, begitu selesai baru kemudian ketika mau dibantukan ke teman, ke saudara, ke keluarga yang agak jauh sumangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya ketika kita benar-benar menghayati Ramadan itu, kita akhirnya terus Gusti Allah niku sampun kei bocoran penghuni surga nanti sifatnya ngene iki lho ning donya. Artinya ketika jenengan sudah memenuhi sifat ini, insya Allah jenengan itu penghuni surga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hasil pelatihan. Dados kula gadah rencang niku mlampah kula kalih piyaine niku ten Gading lewati tempat pelatihan pusat pendidikan pelatihan TNI yang enten sekitar sampingi sakwetane Keraton Surakarta. Mungkin rencang kula enten sing ningali ini. Nah niku beliau sanjang kali kula, Mas aku tahu latihan ning kono sebulan diklat pimpinan. Jadi bar latihan sebulan niku mengke terus bisa jenjang karir terus jadi pimpinan struktural ngoten niku lho. Pisan tok, sebulan tok. Ngoten niku rencang kula sing sanes nggih nyeletuk ngono.
Napa nggih jenengan ten mriku terus? Mosok 1 minggu ra mulih, ya mulih to. Napa nek dalu kok mboten medal golek wedang ronde, ya metu gitu. Artinya sebulan pun masih di korting gitu loh. Niku dinggih sak umur napa dinas yang aktif yang beliau lakukan sekitar 56 58. Nah, kita sebagai seorang muslim itu diciptakan syaiton sing godho terus-terusan. Pengen kita supaya kecemplung ngancani dhek ning neraka. Nah, Allah kemudian memberikan wasilah kita training yaitu bulan Ramadan setiap tahun. Pramila bar Ramadan mungkin limane radik minggah ning mungkin tengah-tengah wulan tengah-tengah tahun radik mandap mungkin temu Ramadan mungkin diunggahke melih. Wonten niku tujuane. Nah, ning tengah-tengah ini ki harapane jenengan istiqomah. Oh, gadah yatra ajeng umroh monggo, haji monggo, kurban monggo. Jadi misal meduk ten tengah mungkin minggah melih. Meduk melih minggah melih, meduk melih minggah melih kados denyut jantung niku lho. Munggah meduk. Nek rata terus mati wonge gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya nah niki mungkin introspeksi masing-masing ya. Saya enggak dalam posisi mengecek satu-satu. Tentu ini introspeksi buat saya. Yang pertama as-sabirin. Kedahe wong bar poso niku dadi wong sabar. Kan sabar to ket bar sahur nganti buka sabar. Koncone ngombe es teh ya ora pengin, didulit garwane nggih wegah wong lagi poso gitu kan. Kemudian wasadiqin dan membenarkan. Sebagai seorang muslim ketika datang Quran, hadis, maka sami'na wa ata'na membenarkan. Kemudian wal qanitin manut, ken poso nggih manut, ken tarweh manut, maca Quran manut. Nah, mungkin berarti nek sawal ken sawalan nggih nyawal. Mungkin kemudian gadah yatra ajeng umroh nggih umroh, haji. Ngoten. Nah, kemudian yang keempat wal munfikin suka berinfak. Tadi sudah saya singgung. Nek kemarin misal ngetok kene 10.000, 20.000, 100.000, nah niki gandeng 11 bulan nggih mboten usah akeh-akeh. Saentene mawon misal 2.000. Ning ajeg misal ngoten. Ajeg nggih mboten kedah bendina, 2 dina pisan nggih entuk, 3 dina pisan nggih angsal. Angger Jumat monggo. Jadi desain ajeg niku kembali ke jenengan. Mau seminggu sekali silakan, mau setiap hari silakan. Tentu semakin rapat intensitasnya niku semakin sae kan gitu. Kemudian yang kelima wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah setiap waktu sahur. Pramila wau kula sanjang jenengan pun ajeg tarawih jenengan nek enjing wungu nika ampun ngenteni adzan setengah jam sebelum adzan jenengan bangun cuci muka wudu kemudian gosok gigi pakai baju yang baik khudu zinatakum inda kulli masjidin boleh ke masjid boleh di rumah gelar sajadah salat salat 2 rakaat dilongkas meh adzan subuh tambah siji sebagai witir kan ngoten bar niku istighfar Allahumma gfirli niku sing paling pendek. Nek kalian ndongake wong tuwa nggih angsal Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya nggih angsal. Karo ndongake tanggane nggih angsal. Allahumma gfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman nggih angsal. Ndongake wong kabeh sak donya nggih angsal. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Monggo, mana yang terbaik? Jenengan mau pakai doa waktu 10 hari terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nggih monggo. Bentene Allahumma gfirli niku catatan dosane tesih enten ning di ngapura kalih Gusti Allah. Nek Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa niku catatan dosane pun dibusek. Jadi jenengan mboten bakal nemoni catatane melih. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah niku catatan yang pertama. Sehingga Ramadan menghasilkan hasil pelatihan dari Ramadan yaitu harapannya istiqomah dan jenengan lanjutkan perjuangan niki. Setane pun diculke, pramila pun ketok, sope pun kelong. Di zaman Ramadan pisanan kebak dugi mriko. Sakniki kan pun kelong. Nggih mboten napa, sing penting jenengan istiqomah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah keberkahan ketika masjid itu pemudanya aktif ke masjid. Nah, pramila nggih, pramila kula pun mubeng wonten banyak masjid. Niku nggih rata-rata cah enome niku ilang kabeh. Rahmila pamitan mriki niku kok tesih enten piyai cah nem-nem niki nggih. Alhamdulillah niku rahmat dari Allah. Nah, tinggal jenengan mendukung, mendorong, memotivasi agar istiqomah karena cah enom niku godaane kathah. Tapi nek godaane kathah nek digenseneni Pak Emboke ya tetep mangkat. Ngoten. Tapi nek Pak Emboke pun pendel mawon nggih angel. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk salah satu bentuk penjagaan panjenengan kepada putra-putra, karena fitnah itu di jalan banyak, di lingkungan banyak, di tempat kerja dia banyak, di sekolah dia banyak, yaitu jenengan hadirkan mereka di majelis ilmu. Pramila kemudian Nabi mengatakan majtama'a qaumun, niku pun kula ulang-ulangi berkali-kali ten mriki, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul kaum muslimin itu di rumah di antara rumah-rumah Allah inggih menika masjid. Tentu banyak fungsinya masjid niku, bisa sholat, bisa zikir, wirid, termasuk majelis ilmu niki. Wabil khusus dalam hadis ini disebutkan yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, membaca Quran dan mempelajari isinya, berarti niku majelis ilmu. Maka kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Jadi cah nom niku mungkin mboten usrek mawon. Pramila jenengan nek ngamati niku cah nom niku nek wis ra tau ning masjid, pemene ra tau salat niku usrek kowe. Sesuk nyaluk motor Ninja, Satria sik. Bar ditukokke wulan ngarep ganti Satria. Wulan ngarep gantri meneh Ninja. Wulan ngarep ganti neh apa meneh. Dan kadang mereka juga nggak mikir gitu loh, wong tuane kerja apa, gajine piro gitu kan. Pokoknya anggar wis ngomong pokoke Pak. Akhirnya nek Pak mboten galak wis ngusahake wis piye carane gitu kan. Akhirnya kita lihat beberapa laki-laki itu sampai kemudian melakukan kriminal dalam rangka memenuhi keinginan putranya yang disayangi itu. Dan yang namanya welas tanpa alis niku nggih mboten sae nggih. Kasih sayang tanpa batas niku enggak bagus. Dan batas yang terbaik niku agama. Pramila ketika panjenengan membawa putra-putra jenengan ke masjid, wabil khusus majelis ilmu, ya salat salat wajib nggih ning wabil khusus majelis ilmu, maka mereka akan ngerti halal haram niku napa. Rasa dikandani Pak ciu ki haram ora bakal ngombe ciu wis to, saestu. Pramila kula nek bola-bali ngomong ciu setetes pun kula dereng nate dilat gitu kan. Pramila niku jenengan harus memahami pentingnya mendekatkan anak kepada agama, dan wasilahnya enten cedak omah gitu loh. Nek zaman dulu para ulama niku kitab melayu tengene gurune, sakniki mboten, guru kanton di WA tat ampun kesupen teko mriki punan gitu, penake pol gitu. Kantun putrane dijak. Nah, soal ngejak niku teknis panjenengan dirayu engko tukoke martabak ya entuk, engko kek edit ya entuk, engko dijajakke napa nggih angsal, monggo niku terserah jenengan. Sing penting niki pun enten wasilahe. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Apa yang ada kita syukuri ya. Jangan sampai kemudian kita kufuri. Dan yang belum, nah, jenengan yang belum membawa putranya ke sini mang bawa. Kenapa? Karena hadirnya mereka setelah kita usahakan itu pun juga belum tentu menjadikan kebaikan buat dia kalau Allah nggak ngersake. Nah, jadi setelah jenengan sudah membawa, jenengan kedah ndongake pramila Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan yang lain-lain doa yang semisal dengan itu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan melalui Nabi Muhammad SAW, la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al jannah. Surga iku gak iso dileboni nganggo amal kalian semua sebenarnya. Wala yujiruhu minan nar, dan juga amal kalian tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Tapi yang bisa apa? Illa birahmatim minallah, kecuali rahmat dari Allah. Jadi kalau kita mau hitung-hitung sakjane amal kita niku terlalu sedikit dienggo mlebu surga, cek kurang. Tinggi selamat saking neraka niku nggih cek kirang. Karena harusnya kita itu beramal yang banyak. Pramila ketika wahyu pertama atau perintah pertama tentang sholat turun niku sakjane kita niku kan sholat ping 50. Nek 24 di poro 50 niku ketemune meh setengah jam pisan niku jenengan kan sholat. Ora sempet kerja, ora sempet macem-macem. Nah mulai nek ten WC mesti setengah jam kunjul niku wis ora iso niku mboten saged. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan mungkin ping 5 niku nggih jenengan kali putra-putrane. Nah, putrane ben istiqomah, jenengan nggih ben istiqomah ten masjid pun ndak ada pilihan gitu kan. Masjid, dan masjid itu tempat terbaik sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui nabinya lagi bahwasanya yang namanya afdolul ard indallah masajiduha, tempat atau bumi terbaik di mata Allah itu masjidnya. Kemudian wa aghdabuha as-suq, dan yang paling dimurkai oleh Allah itu pasar-pasarnya. Sehingga klentu nek jenengan remen beto putra ten mall ning mboten remen beto putra ten masjid niku klentu. Sing bener nggih ten masjid. Sebulan pisan dijak ning mall sumangga.
Pramila kita harus introspeksi. Berapa banyak kita mengajak putra kita ke tempat wisata, kemudian berapa banyak putra kita dibawa ke tempat ibadah. Di situ kemudian kita menimbang, kira-kira sudah tepatkah kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya orang-orang yang mau ke masjid itu akan mendapatkan naungan para malaikat. Nabi SAW bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang selalu mupeng, keliling di muka bumi, muter. Dan para malaikat itu disifati punya sayap. Jibril itu sayapnya sampai 600. Ada yang dikasih sayap 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Nah Jibril niku 600. Nah antara 8 sampai 600 niki mboten disebut. Wallahu alam, mungkin ada yang bersayap di antara itu, mungkin mboten. Yang jelas karena ini barang gaib kita pakai dalil. Dalil yang ada yang saya tahu 2, 4, 6, 8, lajeng 600. Nah, mungkin yang saya nggak tahu ini mungkin saya belum baca hadis ini. Nah sehingga mereka mupeng. Nah nek duwe sayap mupeng kan cepet. Wong laler mawon keng mriki dugi mriko semenit ditekan set. Nah, mergo duwe sayap. Pramila nek malaikat niku langkung cepet, sampai yang namanya Jibril niku sayapnya ketika dibuka niku pandangan etan kalih kulon lor kidul niku ketutup kabeh mboten ketok. Sehingga ketika kemudian dikatakan di sini tugasnya apa? Fudulan an kutabin nas. Mereka punya tugas untuk menjaga manusia dan juga mencatat amal mereka. Fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallaha tanadau. Kalau mereka kemudian mendapati sekumpulan hamba Allah yang menyebut namanya, apakah dalam bentuk sholat, dzikir, wirid atau kajian ngeten iki, mereka kemudian akan saling berseru, halumu ila bughyatikum fayaji'una fayahufuna bihim ila sama'id dunya. Maka mereka akan menyeru, kemari datanglah, lihatlah apa yang kalian cari. Dan mereka semua sudah datang dan mereka menaungi kaum tersebut dan mereka berkerumun sampai ke langit dunia. Jadi nek kula bayangke, dibayangke wong ra ketok niku. Begitu jenengan ngelempak dan masjid, apakah dalam rangka sholat, kemudian majelis ilmu, niku malaikat menyedak, terus gitu. Terus niku nglumpuk, malaikat sing ngubeng sak donya lho, nglumpuk ten dhuwure masjid niki tekan langit dunya, tekan dhuwur. Dan antara sini sampai langit dunia niku jaraknya 500 tahun perjalanan. Numpuk kabeh, tumpuk undung. Dan nanti dalam bab jumeneng jenengan ten masjid menunggu sholat ke sholat niku mereka sambil berdoa, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu. Ya Allah rahmati dia, ampuni dosanya. Niku dilakoni sampai jenengan bubar mantuk piyambak-piyambak. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita lakukan, genah niku sing jenenge setan sing kena ngejak kemaksiatan niku mboten mungkin ngejak. Pramila nggih enten kata-kata 24 jam kita sehari nggak mungkin kalau nggak lepas dari dosa. Tapi begitu masuk masjid 1 menit kita bisa lepas dari dosa. Bahkan ketika jenengan ten mriki 1 jam berarti 1 jam jenengan bisa lepas dari dosa. Dan orang yang ten masjid niku nggih umumnya niku mboten mikir sing aneh-aneh, mboten pengin sing aneh-aneh. Biasanya atine tentrem ayem, napa melih nek kersa dzikir wirid mirengaken napa kemudian kalih donga, wah niku menenangkan jiwa gitu. Tapi nek begitu sudah keluar lagi ke jalan sana, maka nggih ngoten niku muncul lagi keinginan untuk ini, untuk itu, ngene ngono dan sak piturute. Dan niku mboten mung jenengan, sampai sahabat Nabi yang namanya Handolah niku pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, aku wis dadi wong munafik. Lah Abu Bakar As-Siddiq tanglet, lah ngopo ngene. Lah aku lho nek ketemu Nabi, ngobrol karo Nabi, majelis karo Nabi, surga neraka kaya ning ngarep mata. Atiku pokoke tentrem ayem, tapi begitu sudah terpisah, wis sing terbayang mung donya. Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu dirahmati oleh Allah ngendikan ngeten ten Alhamdulillah, aku ya ngono. Ha cobi. Abu Bakar As-Siddiq nggih ngoten keadaannya. Pramila kemudian mereka berdua ngomong, yuk ngadep Nabi. Tenan pora sing mbok pikir kuwi, bener apa ora? Jojok kleru. Akhirnya menghadap pada Nabi SAW. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada 2 orang itu, ya memang seperti itulah hati, makanya suaya, alon-alon. Sehingga
kembali kepada depan tadi yang namanya istiqomah, yaitu adwamuha wa inqalla. Sithik ning ajek ning sithik. Jadi nggak harus kemudian pripun-pripun boten. Jangan kayak sebagian orang yang kemudian boten gagas nek sesuk kerja akhirnya tahajud nganti motone pendul nganti maku karo merem-merem niku klentu. Nek niku jenengan lampahi kala wingi 10 hari terakhir pas Ramadan sumangga dalam rangka kejar Lailatul Qadar. Sakniki kan pun boten. Nah jenengan jalani dengan baik. Wong aku anu Mas, macul karo merem iso, nyupir karo merem ya iso. Nah niku nggih perasaan kan asline mengke yo nabrak tetepan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan yang namanya anak solih, suami solih, istri solihah itu proses, bukan tiba-tiba jadi. Ki wedang apa Mas? Nggak ngerti. Tak icipi sik yo. Ketok ejae gitu. Nah, niki nggih proses. Ora mungkin niki ngerti-ngerti nyiduk ten kolahan mboten. Mesti kan banyune sik digodhog, terus jaine dilebokke, diaduk, goleke gelas, tutup, diterke. Nah, proses, Pak. Nek wedang ngeten men proses, nomole HP sing rada komplek. Niku dikumpulke napa? Elemen-elemene, apakah IC, apakah sembuh kula ya mudeng. Ngertiku ya mau tuku pulsa gitu. Nah, lari jenengan niku nggih proses. Di Roma bodo kepinten nggih, kegangsal napa ke-6 niku kula enten pengaosan ibu-ibu ten Ngoro Tengah niku kan ngisi pengaosan niku sawalan kalih syukuran putu. Syukuran putu niku dongane niku anak yang solih, pinter, cerdas, cantik ngono kuwi gitu. Kula ati bingung, waduh iki ra standar dongane. Kok sik tak googling sik aku. Nah, tapi sebelum sampai ke doa itu saya bilang, anak soleh niku proses, Pak, Bu. Diproses sejak bertemunya, ampun pacaran. Kok bacot pacaran ya wis tobat. Nah, mungkin pas berhubungan suami istrinya, ampun kesupen donga. Karena Nabi mengatakan sapa wonge sing donga pas hubungan suami istri dengan donga. Apa dongane? Dongane apa Mas? Sing guyu sing wis tahu, sing ora tahu iki jane apal lho ngono jenengan guyu pekepo. Dongane apa Mas? Za, dongane apa za? Opo malah. Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan ketika jenengan memberikan rizki kepada kami berupa anak. Nah kata Nabi, orang yang mendoakan itu atau berdoa itu sebelum berhubungan dengan istrinya, kok kemudian wa in qaddara alaihi walad, kok kemudian dadi niku dados putra gitu kan. Maka lam yadurhu syaiton abadan, enggak akan pernah diganggu setan selamanya. Makanya ngapunten ini ngapunten jenengan nek mbiyen mbok bilih lali donga piye lali Mas apal wae ora gitu. Nah niku kok kemudian sakniki putrane mboten jenengan dongake lah niku kleru, kudune ya didongake. Artinya kalau jenengan mboten kesupen donga niku kemudian lahir itu dijaga oleh Allah, tapi kok lali napa meneh mboten apal terus dadi putra. Nah otomatis setan niku gampang lenggodo lari niku, sehingga jenengan tugas jenengan dongake bendino. Nah sing paling cendak Robbi habli minas solihin, sing dawa mengke enten sing wau pun kula waos ngoten. Lah nek wis lali ra apal wegah ndongake lah terus pripun niku. Nah usaha berikutnya diajari. Pramila kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan anak istrimu keluargamu dari api neraka. Niki prosesnya kata Imam Ali, adibuhum wa alimuhum, ajari, didik. Ya cara ngajari niku nggih dimasukkan ke sekolah-sekolah yang diajarkan agama. Kados kula SD-ne negeri misal, SMP-ne negeri, SMA negeri, agamane mung sedelok gitu kan, padahal surga sak lawase. Nah, berarti cara menggenapi kekurangannya majelis ilmu ngeten niki, ngoten. Pramila kula niku dulu waktu masih semen-sementen niku kula termasuk sing nyadari, oh Pak aku nglebokke aku ning negeri, SMP-ne ya SMP nggak mungkin pondok, tapi kemudian agamanya juga nggak terlalu banyak. SMA Islam jane, tapi nggih muatan agamane nggih sedikit. Wong nek SMA Islam ten nggen kula ndek biyen niku lebih fokus kepada piye carane muridé dadi dokter timbang dadi ustad napa dadi kiai ngoten mboten. Pramila kemudian rata-rata lulusane niku tekokane kowe kuliah kedokteran ngendi atau kampus ngendi, kampus-kampus niku lho sing enten kedokterane niku. Nah, pramila Bapak Ibu yang dirahmati
kula menyadari niku kurang. Nah, akhirnya kula keluar masuk majelis ilmu, kula parani niku majelis sing ngenten. Nggih sampai kula teng Jakarta kula parani. Nah, sampai akhirnya kula kalih istri kula itu gawra kula niku enten pengaosan niku ten Malang niku pengaosan tentang ekonomi syariah. Nah, disitulah kemudian kula ngomong sama istri kula, iki nek wong pengajian ngene iki tok ilmune kurang akeh gitu. Kurang terstruktur, kurang sistematis. Yo kadang kita keluar masuk dari 2 masjid, 3 masjid niku atau 2 3 ustadz niku sok-sok materinya tempuk podo. Nah, sehingga akhirnya secara apa namanya utuh sebuah cerita niku kurang kompleks, kurang komplit gitu. Nah, terus penake piye? Penake kuliah wae gitu. Nah, akhirnya dari situlah kemudian saya sama istri saya memutuskan untuk kuliah. Nah, nek kula kan terus nek istri saya mandek mergo males mikir gitu. Tapi nggih nek sakniki kita saya kuliah melih itu istri saya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pilihan nggih. Jenengan mau menuntut ilmu melalui jalur formal silakan. Mau informal silakan. Mau majelis ngeten iki silakan. Enten melih majelis ingkang bahas kitab dari awal sampai akhir model daurah ngoten nggih monggo. Dan itu semua saya sodorkan ten mriki. Saya sodorkan ke Om Kuat niku sing cah nom-nom niki di karantina ning ngendi Tangmangu, goleke kandang pitik apa kandang sapi ngoten kan. Nah, ten niku digawake kitab siji. Villa Mas, villa, ora kandang, villa itu. Goleke kitab siji rampung engko mulih gitu. Mungkin bulan depan lagi sak kitab meneh rampung mulih gitu. Ngoten mboten napa. Atau yang mau kuliah nggih monggo gitu kan. Maka itu harus ndonga lali, pengajian boten, wah repot. Berharap anak soleh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masjid niki tempat kita semua nggih, tidak kemudian boleh napa istilahnya dikuasai oleh orang per orang, itu tidak boleh. Nanti saya jelaskan. Nah, panjenengan yang dapat amanah untuk mengelola masjid ini, Pak Takmir, Mas Takmir, semuanya termasuk rismanya, jenengan harus kemudian memaksimalkan napa istilahnya waktu jenengan untuk bisa di masjid. Jangan cuman teko pas rapat ning pas salate ora, kewalik niku. Rapat itu adalah sebuah proses karena ada dibutuhkan kehadiran jenengan diskusi. Inti dari semuanya itu adalah jenengan memakmurkan masjidnya. Jadi pomo rapate jenengan enten ke tentang mangu mboten napa, mboten ten mriki. Tapi nek salate kan ten mriki. Pramila sebenarnya hakikat seorang pengurus niku memakmurkannya bukan cuma semata-mata rapate niku lho. Rapat monggo, tapi kemudian nek jenengan sebagai pengurus mung teko pas rapat. Nomole kados ten pemerintahan anggar rapat enek amplope terus teko mergo amplop niku naudzubillah nggih. Jadi bener-bener jenengan tuh datang itu ke sini dalam rangka memakmurkan. Oh, aku tak mire, tak mangkat, tak nggo contoh, anak bojo tak jak. Nah, jangan kemudian malah tak mire atau neng masjid atau sobo gitu kan. Ten masjid boten pernah terlihat batang hidungnya gitu. Dan sebenarnya ketika panjenengan kemudian memulai dan kemudian nanti ada orang yang mengikuti, jenengan itu akan dapat pahala tanpa sadar orang-orang yang ngikutin niku. Pramila Kanjeng Nabi menghentikan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kusa min ujurihim sayya. Jenengan mangkat ngeten iki terus tanggane kok kayak tanggoku kok istiqomah ning masjid, tak delok rumah tanggane nggih adem ayem. Soalnya sing mangkat kabeh, nek sing mangkat setunggal tok biasanya nggih tetep rame mawon ten omah. Kok mau mae kok adem ayem penak, aku tak yo melu, bojoku tak yo tak jak. Dan itu tanpa sadar ketika ada yang seperti itu goro-goro ningalin jenengan. Ya tentu kita nggak boleh berniat riak nggih. Pokoknya nang masjid mawon, pengawasan mawon. Nah, maka orang-orang yang akhirnya mengikuti jenengan akan dapat transferan pahala ke atas orang yang mengikuti ini. Dan itu baik. Pramila kula wau ten dalan niku kula mikir, ten balai kota niku goleki wong brewok kados kula niku entene mung 3, sing kalih pun pensiun, dadi gantun kula tok. Artinya nggih umpami enten sing kemudian wah aku tak melu sunah Nabi brewok kaya masih kae, aku entuk pahala ngoten lho. Jadi memulai sesuatu yang baru itu enggak selalu jelek, kalau yang baru itu adalah baik. Pramila ketika yang baru di sini adalah ke masjid, memakmurkan masjid, ya, menyemarakkan kegiatan di masjid, kajian kah, sholat kah, apakah gitu kan. Nah, niku insya Allah orang-orang yang mengikuti di belakang jenengan itu akan mendapatkan pahala jenengan sesuai yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan, dan itu sebuah kegembiraan di akhirat niku.
Karena kita mungkin mikirnya, wah aku sholat mau semene kali berarti pahalanya semene. Tiba-tiba ditambahi, nyoh tak tambahi mergo wong sak kampung nang masjid mergo adanmu Mbah Panggi. Kan saged mawon. Atau mungkin mergo anu napa keaktifan jenengan pas jalan niku karo ngajak-ajak, ayo sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Khalifah Ali itu punya kebiasaan sebagai khalifah niku nek subuhan niku ngajak-ajak dodok-dodok subuh. Karena zaman dulu nggak ada mic ngeten iki mboten enten. Dadi nek adzan niku ngeten mriki adzan mungkin sing ujung mriku mboten kedengeran. Sehingga Nabi Khalifah Ali niku kalau misal muncul dari ujung kampung sana nggih karen dodok ke omah, tangi adzan. Nggih mung didodok tok mboten terus sak dibuka didobrak ngoten mboten. Nggih mung didodoke dok adzan pindah dok sampai tekan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus seperti itu? Karena yang namanya surga niku disiapkan untuk orang bertakwa dan bareng-bareng mungkin mlebete mboten piyambakan. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa ke dalam surga secara berombongan. Jadi enggak sendirian. Makanya eman-eman nek surga niku jembar mboten jenengan kebaki. Kebaki niku anak putune dijak, tanggane dijak, nek perlu bareng sekampung jejeran gandengan mlebu bareng, wah niku luar biasa. Dan kemudian Allah juga menyebutkan agar jenengan bisa istiqomah sesarengan niku jangan kemudian berteman, al akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali dengan orang bertakwa. Kenapa? Karena nek jenengan berteman dengan orang yang enggak bertakwa ya wis melipir ke jalan yang lain. Nah, kemudian dan orang-orang yang bertakwa ini ketika saling berteman, saling berkumpul, berkeluarga, berserikat, mereka innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Selama di dunia niku mesti selalu ngajak-ajak yang baik. Jadi nek kumpulan RT misalnya adalah pas kumpulannya mulainya bar maghrib adzan isya mesti isya sik ngoten. Tapi nek mboten wong takwa bablas gitu kan. Niku nek maghrib, nek liyane nggih sami gitu kan, piknik misalnya ngoten. Nek ora kumpulan wong bertakwa sing piknik, niku adzan nggih mandeg sik adzan kok ngono, salat sik ngono. Alah salat wis tau. Niku nek mboten wong bertakwa ngoten niku saurane, kesel gitu. Bapak Ibu yang dirahmati ya nanggung gitu. Sehingga nggih sebagai sebuah masyarakat kita ketika sudah terikat di atas keimanan, Allah meminta kita untuk bersama-sama bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, do ngumpul bareng bersatu di atas agama Allah. Wala tafarraqu, ojo do padu kerah berpisah bercerai-berai. Bahwasannya orang-orang yang bercerai-berai itu salah satu cirinya suka menuduh saudaranya sesat bahkan kafir. Nabi mengatakan la yarmi rajulun bil fusuq wala yarmi bil kufr. Janganlah seorang di antara kamu melemparkan kata-kata hei wong fasik atau hei wong kafir illar tadda alaih, kalau enggak dia berhenti in lam yakun sahibuhu kadzalik, maka bisa jadi tuduhannya kembali ke dia. Sehingga kalau sudah muncul orang-orang yang mudah mengatakan itu tanpa bukti, pokoknya anggere ora melu imamku kafir sesat bla bla bla, niku wis mesti rame niku. Pramila kula remene ten mriki napa jenengan enten sing NU enten sing Muhammadiyah tidak terbawa pada kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Angger pokoknya niku enten Qur'ane, enten ayate, enten hadise, enten sabda nabinya, sami'na wa ata'na. Dan memang fitrahnya orang yang berorganisasi niku harusnya ngoten, bukan kemudian fanatik. Bukan kemudian harus pokoknya angger sangka kene tak tampa kokono ora, mboten. Ketika jenengan kemudian pengawasan, selama dia menyampaikan Quran hadis, insya Allah itu jalan yang baik. Tapi kalau kemudian kudu disampaikan sangka nggon aku, nek bahasane jenengan biyen apa? Mangkul. Mangkul apa macul? Nah, niku karepe nggih bener tapi nggih luput. Kata Imam Ali, qaulul haq urida bihal batil. Kalimat yang bersambung itu sebenarnya nggih ada dalam Islam. Bersanad itu bener ada. Tapi maksudnya nggak seperti itu gitu. Yang dimau baik tapi prakteknya salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diajari syaitan untuk berpecah belah. Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawatu wal baghdha. Setan itu ingin kamu agar bermusuhan dan membenci satu sama lain. Bahkan nah niki catane kathah iki kula rampung nggih ngantos jam 7 nggih. Nah, bahkan yang namanya syaitan niku berpecah belah niku mboten mung paduning dalan, kira-kiran masjid. Allah menyebutkan dalam Quran surat At-Taubah 107,
walladzina takhadu masjidan diraron wa kufron wa tafriqam bainal mu'minin. Ada orang-orang yang terfitnah oleh syaitan, yaitu orang-orang munafik, yang mereka itu menjadikan masjid untuk menimbulkan bahaya di antara kaum muslimin, menimbulkan kekufuran, artinya bukan dijelaskan tentang keimanan ketauhidan. Kemudian yang ketiga menyebabkan perpecahan, do padu, seneng nek padu. Ben rapopo rame rapopo, sing penting sing ning masjid koncoku. Itu sudah kalimat-kalimat yang salah. Makanya saya seneng ten mriki niku karena di antara sekian masjid yang ada di sini niki satu-satunya yang merangkul gitu loh. Dan ini yang harus jenengan pertahankan. Jangan kemudian jenengan menonjolkan kegiatan-kegiatan yang kemudian di situ menimbulkan perpecahan. Contoh misal, mbok bilih enten sing seneng wayangan, tak wayangan ning masjid. Engko mesti enek sing rame. Nah, sehingga ketika jenengan mau berkegiatan di masjid mriki gampang solusine. Datangkan ayatnya, hadisnya, nek memang niku enten sumangga gitu. Nggih, ampun kados ten medsos kula ningali enten cah enom niku enten apa? Sing ditutuki apa jenenge? Beduk. Beduk terus dijikoke gitar, terus cah joget-joget nang jero masjid gitu kan. Nah, itu jelas kalau itu terjadi di sini, mungkin wong sing pertama wegah mriki kula gitu kan. Artinya enten kegiatan ngoten niku ben minggu apa ben napa ngoten malam minggu gen cah enom seneng rene terus digolekke gitar, drum, terus macem-macem klothekan ngoten niku alah kula moh mriki kula. Kenapa? Karena masjid itu tadi loh, sudah disebut sebagai rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat yang paling disenangi Allah, tempat yang paling dicintai Allah, sehingga cara memanfaatkannya, cara mengoptimalkannya mengikuti aturan Rasulullah, yaitu apa? Datangkan hadisnya, ayatnya, kalau itu ada silakan. Nah, tapi kalau nggak ada ya jangan dibawa ke masjid. Artinya jangan sampai jenengan melakukan hal-hal yang kurang baik dan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok ada orang yang merusak masjid? Karena disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka itu berbangga dengan pendapatnya. Bahkan aku ora mbok tampa ning kono pendapatku, sesuk tak gawe dhewe ning sebelah. Enten. Jadi tiap RT niku sampai enten masjid. Mungkin ten satu daerah niku tiap masjid niku salat Id, enten kan pun mulai niku kuniran wis salat Id dhewe, ukhuwah pun salat Id dhewe. Terus salate ning masjid meneh gitu. Mujahidin wis mulai gitu kan. Gini ku lho, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka berbangga dengan pendapatnya. Padahal pendapatnya niku harusnya dikonsultasikan ke ulama, dikonsultasikan ke ustadz yang harusnya setiap saat niku dibawa ke kajian di masjid niku. Sayangin apa? Nek urusan ngoten niku ustadz ra dijak mikir, ra dijak ngomong, tapi nek urusan pengajian ustadznya diundang gitu. Nah, ini sudah kondisi-kondisi yang seperti ayat ini. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Saya tuh seneng kalau pengajian di sini tuh dapat masukan gitu. Kira-kira tema apa? Kados dek sien niku ten iki pun puluhan tahun dereng nate dibahas tentang zakat. Nah, akhirnya pun kita bahas tentang zakat. Monggo, itu lebih baik daripada saya yang ngomong alor ngidul ngintan ulon jelaske luar angkasa. Nah, jenengan malah napa mboten tepat sasaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana lagi? Nah, Allah kemudian menyebutkan melalui nabinya, innallaha la yajma'u ummati, bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mengumpulkan umatku ala dolalati, di atas kesesatan. Artinya kalau jenengan mau bersatu berkumpul di atas Quran dan Sunnah, insya Allah jauh dari kesesatan. Nah, orang-orang yang sudah bersatu di atas kebaikan itu disyaratkan la tahasadu wala tanajasu, tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling mengintai, wala tabaghatu, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mengintip, wala bai'u ba'dukum ala ba'din, tidak boleh saling menawar dagangan orang lain yang sedang ditawar saudaranya. Kemudian la yadlimuhu, enggak boleh mendoliminya, la yakhduluhu, enggak boleh mencuekinya, wala yakdibuhu, tidak boleh mendustainya, wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika memahami semua ini, maka dia akan menjaga dari sisi tidak akan pernah membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Dan saya niku salut ten masjid niki niku. Kula kan pas Ramadan niku Idul Fitri ini kan tanggal 31 toh. Nah niku hari tanggal keempat. Tanggal keempat bulan Maret April. Jadi Idul Fitri hari kelima. Niku pengajian pertama kula niku sing mulai niku Masjid Al Qudus Tegal.
Nah, gandeng udan deres pas nika to, kula telat. Bukan ten ibu-ibu sing panel pun ya jenenge nganggo mantol, terus HP mboten kula cekel adene mboten keangkan tendalan. Telat setengah jam. Bareng rampung niku bareng rampung pengajian parani. Ustaz kula niku jamaah Nurul Iman nggih. Kok dugi mriki Bu? Nggih ngene. Bu enten mboten nggih? Bu Nur Cahya enten mboten? Enten enten. Dugi rawuh. Oh rawuh. Jamaah Nurul Iman. Oh nggih ta Bu. Masyaallah. Nah, kalau salut sama yang seperti itu. Artinya gini loh, kebaikan kebersamaan yang ada di sini ditularkan sampai ke sana. Didukunglah masjid yang sepi niku sakniki enten pengaosane, rame gitu kan. Bapak-bapaknya juga sama, yang tadi ini pengajian 6 orang, 3 orang, 4. Bahkan pas saya disuruh pengajian pertama niku sampai bola-bali takmir niku WA saya, pokoknya mungkin kula ngapunten lho nek jamake namung 5 ler, 6 ler, 4 ler, 3 ler pun mboten napa-napa, kula dhewe ya ora apa-apa gitu. Nah bener-bener saya datang ya wong 3, wong 4 gitu kan. Sakniki mulai 10 gitu, 15 gitu kan. Nek udan nggih susut meleh gitu kan. Nah, itu sebuah proses. Bagaimana kemudian nggih ajak-ajak niku adalah sebuah perjuangan, dan ngajaknya niku enggak cuman di sini, nek perlu kita nyebrang niku nggih saya mawon. Pramila ketika diinisiasi nggih Om Kuat lalu Mas Abdul Aziz dan beberapa teman-teman diinisiasi ada 6 masjid itu membuat kajian bersama niku kula nggih alhamdulillah, berarti kebaikan di sini bisa ditularkan ke sana dan kita saling dukung. Bahkan ketika kemarin Idul Fitri niku kula nggih kaget. Kula kan jane disuwun ten mriki ning gandeng kula, terus ning tengah dalan disuwun ten Jaten, kula keng mriki mundur, kula ngisi ten Jaten. Ten Jaten niku kula mboten kepikiran nek enten lurahe. Karena mikir kula lurahe Idul Fitri ning ngarep omahe kan enten sholaton niku to. Ternyata lurahe pilih ten kecamatan. Oh, sisan. Kula sisan sampaikan, bahkan ten mimbar kula sampaikan, "Oh, niki sisan nyeramai Pak Lurah," saya bilang gitu. Pentingnya bersatu, saya bilang. Dan niku nggih kula sanjang setelah saya sampaikan dalilnya, ayatnya termasuk yang saya bacakan tadi. Masjid Jaten semuanya itu hampir semuanya saya sudah masuki, kecuali satu yang susah. Di mimbar niku saya sampaikan, mujahidin saya bilang. Bahkan sampai hari ini dia malah sholat sendiri ya. Itu kemunduran jauh mujahidin, padahal pada zaman itu insya Allah panjenengan ini banyak yang alumni dari sana, mbuh TPA-ne, mbuh pengajiane gitu. Tapi hari ini kemudian dia justru mundur jauh ke belakang. Bangunannya bener munggah jejeg adeg dhuwur, tapi nggih bagaimana kemudian cerita visi misi tentang keimanan menyatukan kaum muslimin di Jaten itu justru mundur jauh ke belakang. Jane yo penolane ketok wong-wong kuwi jane, tapi nggih ngoten niku lah. Itu saya sampaikan ten Nurai. Dan apa namanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih harusnya seorang muslim itu merangkul saudaranya, mengajak pada kebaikan. Dan kula munduk mimbar khotbah Kecamatan Jaten sing nyalami sinten? Jamaah mujahidin sing terpinggirkan. Orang-orang tua sing dulu puluhan tahun adat ten mujahidin, yang belasan tahun dia sholat ten mriku, akhirnya melipir ten Fatimah, melipir ten masjid-masjid liya niku nedaki kula nyalami. Karena terwakili apa yang perlu disampaikan. Menyedihkan kondisi mujahidin hari ini. Ben kok yang ditonton karo takmire mbok ben. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, jangan sampai niku terjadi di sini. Biarkan ini menjadi masjid satu-satunya yang tidak mengotak-ngotak kaum muslimin, menampung kaum muslimin. Nah, panjenengan yang mohon maaf nggih, misal duwe keyakinan fikih tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, ketika mau diaplikasikan di sini syaratnya gampang. Datangkan ayatnya, hadisnya, nek emang enten sumonggo. Tapi nek mboten prairiin gitu. Jangan kemudian menonjolkan kelompok jenengan yang pada akhirnya menyebabkan orang lain yang nggak sepakat itu terus bingung ini jane opo gitu. Tapi kalau jenengan bisa menghadirkan ayatnya, hadisnya, insya Allah aman. Pramila Saudi Arabia niku makmur ngopo? Mergo mboten dicekel kali wong Syiah. Nek dicekel karo wong Syiah, walah niku angger cagak niku dikei tulisan Husain. Niku wong ahlu sunnah arep ana lak males. Pramila ten mriko dek ten Iran niku dek gawe Ka'bah dhewe. Kenapa kok mboten dicekel kalih wong sufi? Ya, kalau dicekel karo wong sufi niku angger cagak niku mengko lak disarungi. Ditulisi macam-macam, dikei menyan, dikei macam-macam. Alhamdulillah mboten, Pak. Sing megang niku ahlus sunnah yang kalau dia mau melakukan sesuatu tekake dalil sik lagi dilakoni, tekake dalil sik lagi dilakoni. Nah, saya itu pengennya termikini ngoten niku lho. Silakan ya dengan punya latar belakang NU, Muhammadiyah, MTA atau apapun silakan. Itu pilihan dari perjalanan hidup jenengan. Tapi
Ketika jenengan mau melakukan itu di masjid, ritual-ritual yang jenengan yakini itu, datangkan dulu Qur'annya sama ayatnya pun, hadisnya juga. Kalau itu memang ada, insya Allah tasamuh di depan mata, terbuka toleransi. Tapi kalau enggak, ya stop lah. Kula ten Ngoro Tengah niku jamaah niku Muhammadiyah kalih MTA. Aman niku mboten napa-napa, kumpul bareng kebak masjid. Kenapa ya? Karena tadi dulu prinsipnya. Pokoknya niki nek sing tak yakini kudu tak lakoni masjid, datangnya dulu ayatnya hadisnya. Nek enten monggo, tapi nek mboten stop riyen gitu kan. Nah itu kemudian menjadi amaliyah jenengan pribadi ya itu silakan, itu pilihan toh. Tapi nek mau dihadirkan di masjid niku lho, niku cobi itu. Pramila kados ten kali kelas niku nggih Muhammadiyah NU enten ten niku. Nek nggih enten sing brengkele ngoten nggih enten. Omahe ngarep masjid, gari melompat ngoten nek kula teko dhek wis mlebu omah ora gah metu gitu. Mungkin ya salate ning ngendi kula ora mudeng gitu. Menyedihkan gari melompat lho salat tok ya ora apa-apa gitu. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih gambaran cerita-cerita saya yang kemudian saya jadikan catatan untuk masjid jenengan ini. Nah, saya berharap ini tetap menjadi rahmat keberkahan buat semua yang ada di kampung ini. Dan saya itu kalau misal nek niki wae dalah kula keng mriki nggih, nek keng etan mriku, keng ngene Pak kula terus kula lewat nggih masjid LDI niku. Kula mesti nglirik. Tak titeni sope nek pira. Oh, 2 ler tok. Ten mriki enten 5, enten 6, enten 7. Kula berbesar hati. Alhamdulillah ten mriki langkung kathah timbang mriku gitu kan. Nah, maka hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita harus pahami. Terkadang kebenaran nggak soal jumlah, tapi terkadang jumlah itu juga bisa menguatkan. Nah, ketika panjenengan bisa bersama-sama saling berangkulan, saling majelis ilmu di sini, saling memberikan masukan dan kemudian pengertian, maka insya Allah itulah hakikatnya innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman yang bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, seyogyanya tidak boleh ada yang berantem, yang eker-ekeran. Nah, semua itu kalau kemudian menimbulkan konflik, wa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih, jenengan rangkum, jenengan tulis, jenengan sampaikan ke Mas Takmir, Pak Takmir, atau jenengan mau WA saya langsung mboten napa, kita bahas mriki agar kemudian potensi konflik niku berkurang dan nanti nek misal Pak Lurah niku ngersake kula atau ngejak kula ngerembak gimana caranya kemudian menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin di Desa Jaten niki saya jadikan pilot project, contohnya Masjid Nurul Iman ngoten, bisa bersebelahan dengan orang yang berbeda tapi kemudian juga bisa menjadikan kebaikan buat semua. Kan mereka nek salat mriki mboten jenengan seneni to, disarke wae buktine tarawih wingi ya ora apa-apa gitu kan. Nek jenengan mriko mbuh ditane. Yang wingi nek lurahe mangkat tok rene nok. Lagi kepepet ora apa-apa. Kan mau gari wonge to. Nek jenengan sing mriko mungkin kan dipel apa diapake apa didilati aku ya ora mudeng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mekaten nggih yang bisa saya sampaikan. Terakhir nggih, melihat eskalasi politik di Timur Tengah, ya tentu kita sebagai seorang muslim sedih keadaan kaum muslimin yang di sana yang akan terusir dan seterusnya. Tapi nggih di sisi lain kita melihat presiden kita nggih berjuang untuk memperbaiki keadaan itu, termasuk beliau punya keinginan membawa 1000 pemuda Palestina ke sini untuk dididik. Niku mang tungake presidennya agar istiqomah di atas kebaikan. Kita doakan juga hari ini semoga pemimpin-pemimpin kita dan termasuk saudara kita yang ada di Palestina sana diberikan pertolongan dan keistimewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i salji wal barad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa khawsatan li ikhwanina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wasfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum wa ja'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin.
Allahumma 'alaika bil yahud Allahumma 'alaika bil yahud Allahumma 'alaika fil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumul kafirun fa innahum qaumud dhalun ya dzal quwwatal matin wa tamirhum tadmira wa anzilhum la'nah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.